Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Podcast angkot menemani setiap hari di jalan ini. Informasi mengalir bebas bersama Taufik Sagwanto. Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, edisi podcast angkot. Sekali ngangkot 3 orang, penuh ini angkot. Jadi episode kali ini kita bersama dengan Mas Andi Gondrong, Mas Nizam atau Bang Oi, dan Mas Roni. Mereka bertiga ini punya event istimewa di tanggal berapa itu? Tanggal 8. Tanggal 8 September 2024, Baung Trail Run sama 15 kilo. Event ini luar biasa sekali karena berada di BKSDA Kabupaten Pasuruan ya, Gunung. Jadi nama setan itu bukan. Jadi nama sebuah tempat gunung ya kalau nggak salah ya, yang menjadi sumber tempat konservasi alam, sumber daya alam. Yang menariknya, yang biasa saya tahu, Baung ini identik dengan kafe kekinian itu ya. Ya ono lah, ono. Betul, Baung. Nah, cuman permasalahannya sekarang, bagaimana ketika balai konservasi itu kemudian dijadikan semacam tempat destinasi wisata? Kira-kira ganggu? Nah, ini yang menarik. Boleh. Sebenarnya paling gampang ya. Kalau kita ngomong konservasi dalam tanda kutip, ya kan kita pasti ngomong orang konservasi pasti ngomongi apa no iku. Ya, seperti itu, ya kan? Nah, secara detail, secara dalam bahwa konservasi itu ada 3. Konservasi apa aja? Nah, konservasi 3 prinsip. Ada pelestarian, sumber plasma nutfah, ya kan? Plasma nutfah ya. Kemudian yang ketiga adalah pemanfaatan. Pemanfaatan ini yang ketiga ya? Ini yang ketiga. Nah, kita yang di sisi ketiga, benar memang TWA Gunung Baung itu salah satu kawasan konservasi. Cuma dia secara fungsi memang adalah taman wisata alam. Tapi tidak semuanya pun boleh dikelola membeludak, membabi buta, enggak. Kita punya aturannya namanya izin pemanfaatan sarana wisata alam. Itu mengapa sampean kayak jam kantor ya? Iya. Dari pagi sampai sore. Kalau bisa orangnya nggak banyak-banyak. Iya, betul. Kita ada kuota. Itu maksudnya, jadi ada kuota dibatasi. Iya, betul. Karena bagaimana orang itu tempat berkumpulnya sampah, polusi udara, polusi suara, yang itu ganggu satwa, ganggu sumber daya alamnya. Nah, contohnya gini. Di tempat kami memang beda. Bedanya kenapa? Satu, kita tidak ada tisu. Saya tidak menyediakan tisu. Bawa lap sendiri. Kita sediakan serbet. Yang itu akan kita cuci. Ada boleh dipakai langsung kita cuci. Yang kedua, kita tidak ada plastik. Tidak ada botol plastik. Tidak ada plastik dan sebagainya. Kemasan itu kita tidak ada. Kemudian ya, yang penting bahwa kita punya daya tampung maksimal. Di kafe kami itu cuma ada 40 orang yang boleh masuk dalam waktu bersamaan. Ya. 40 orang? Nggak boleh lebih di kafe itu, di gede itu ya. Wah, ini sekaligus bisa ngasih edukasi sama orang ya? Iya, memang. Mana ketika ngomong pedes ya? Pedes. Kenapa kok kalau ada pengunjung umpamanya ngasih makan nggak boleh? Ini mungkin kan buat teman-teman yang sekarang lagi ribet di mana itu? Sekarang lagi bertenyum yang melarikan. Nah itu ya gini. Kalau kita ngomong ini secara ekologi ya,
Contohnya bedes ya, contohnya bedes Ya, ya, bedes. tenyom lah. Tenyom ini kan dia punya perilaku sendiri sebenarnya. Dia punya areal sendiri, teritori sendiri. Dan dia bisa memakan apa yang ada di alam. Oke. Daun-daunan, pucuk daun ya, terutama pucuk daun, buah-buahan yang ada di hutan, ya kan. Nah, kenapa di tempat kami di kedai itu kita tidak ada plang, ada tulisan bahwa kita tidak boleh memberikan makan terhadap satwa. Tujuannya apa? Supaya mereka tetap liar. Mereka tetap liar. Ketika mereka nanti ikut dalam artian kita berikan makanan, mereka kan terbiasa dengan itu. Mereka daya survive-nya di hidupan liar Rendah. itu yang masalahnya. Nah, kita juga mencegah konflik ya kan, ketika satwa monyet yang dianggap hama. Dianggap hama sebenarnya oleh masyarakat dalam tanda kutip masyarakat awam ya. Dianggap hama. Nah, kita biarin aja, memang dia polanya seperti itu gitu loh. Polanya seperti itu. Tapi kita jangan sampai membiasakan mereka dengan memberi makan bagi mereka hidup secara liar. Kalau kasihan. Kalau memberi makan jangan tanggung-tanggung. Jadi kalau memberi makan itu sekalian tinggal nomor HP. Sama ngasih HP. Sama ngasih HP. Sama Jadi ngasih kalau pas pulsa. lapar biar bisa chat langsung ke yang memberi makan. Kasih makan, tapi sekaligus ngasih HP, terus anggap anakmu. Ya. Jadi kau udah anak pedes. Ya. Karena kan TWA Gunung Bangau kawasan konservasi ex-situ juga. Dia ex-situ ya. Sorry, in-situ. In-situ In-situ itu apa maksudnya? Berada di dalam kawasan itu sendiri. Oke. Ex-situ contohnya kebun binatang. Oh, Taman itu Safari itu Taman Safari itu ex-situ. ya, Boleh dipelihara. dipelihara dengan izin, dengan regulasi khusus memang gitu. Tapi kalau ini tetap harus liar. tetap harus liar, harus liar. Jadi kalau mamanya hama kera atau monyet kebanyakan, sampai mengatasinya gimana? Oh, enggak. Sampai pindah kakak atau gimana? Dikasih satwa pemangsa. Nah, salah Satwa satunya ini. pemangsanya salah satunya ular. Oh, jadi Salah ular satunya. kan makan kera. Ya. Jadi ketika ternyata banyak kera, Ularnya kurang. ularnya kurang. Ularnya kurang. Itu yang cara pertama. Yang cara kedua Kalau adalah ularnya banyak, Hah? Nah, kalau ularnya banyak pemangsa ular. Elang. 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 Oh. ada rantai ekologi harus terjaga. Langsung diambil terus dipindah alamat. Tangkap, misalnya monyet ditangkap, dilepas lihat ke tempat lain, ya kan boleh. Cara regulasi. Tapi tetap banget. Ketika akan di tempat lain, ya kan? Berarti dengan BRIN yang kan sebenarnya kawasannya berdekatan ya Iya, dengan bersebelahan dengan ya di Purwodadi itu bersebelahan. Depan belakang ya, Iya. kan, jalan raya ya. Itu ketika kemudian membuat trail run kayak gini, lari lintas alam ini, ada nggak tempat-tempat yang sebenarnya nggak boleh didatangi masyarakat, tapi ini pengecualian akhirnya bisa datang? Di kawasan. di dalam kawasan Di dalam kawasan tertutup itu ada kawasan yang selama ini tidak untuk umum. Tapi karena ini Ini event ada regulasi juga, ada batasan kuota juga. Kita dibatasi masuk ke kawasan ini 300 orang. lari ya. Jadi 300 orang peserta ini mendapatkan kesempatan istimewa untuk lari di melihat, kawasan untuk lari di kawasan tertutup. hutan yang nggak boleh dimasuki. Selain jadi ini sehari mereka ngerasain jadi satwa ya. Fight-nya jadi satwa. Ada berapa? Pendaftarannya, registernya berapa? Fasilitas dapat apa ini? Kalau register itu 245. 245.000. Dapat jersey, medali, refreshment dan lah ya kan umum. Kalau yang 15 kilo itu 15 kilo ini atlet nih. Iya, 290. Oh, 290, berarti Iya. hampir 300.000 ya. Ya. 300.000 kok susu kayak panitia nggak apa-apa. Kayak parkir. Kayak parkir. Ya, yang ngelola parkir tapi bukan panitia ya. Oke. Yang Ini ngelola benar-benar- masyarakat ini, masyarakat desa. Oh, ini berarti melibatkan masyarakat. Iya, lokal. Memberdayakan masyarakat di Nah, ini lingkungan. empowerment keren nih. Jadi yang pengen aku pelajari dari sini adalah ketika berarti memungkinkan ya kalau kita sebenarnya malah keren ya di dalam sebuah
kemudian tourism masuk, terus ya sport tourism. banyak keren ini. Ingin nggak? Ya, jadi kalau kita ngomong kawasan konservasi itu lebih digalakkan sebenarnya adalah ekoturismnya. Tapi jangan sampai salah, ya kan ketika ngomong ekoturism seperti yang tempat wisata alam, pokoknya nah kita nggak mau seperti itu. Makanya harganya mahal ya. Makanya harganya mahal. Untuk menyaring teman-teman yang memang serius, cuman sekedar buat selfie kan mikir 2 kali nih. Kalau mau datang. Jadi Anda harus benar-benar latihan dulu ini kalau mau lari lintas alam, karena uang yang harus Anda keluarkan lumayan gede loh. 1/4 juta ya, atau ada yang lebih untuk yang 17 kilo, 15 kilo itu lari di jalan aja capek, apalagi di alam liar itu. Tapi ini keren buat aku, inspirasi bahwa sebenarnya yang namanya sport tourism itu nggak harus aja, tapi juga orang ya sekedar untuk olahraga, bibit ya, mencari bibit juga, bibit, terus juga membuat habit baru bahwa itu ya juga bisa kok jadi satu sama olahraga kan. Bisa, betul. Iya. Dan yang penting kalau kita ngomong sport tourism, ekoturism adalah kuota kunjungan yang perlu kita kuota kunjungan, karena terkait dengan daya dukung kawasan. Lah misalnya luasnya 1 hektar misalnya, ya kan? Ini sampean berapa yang sampean punya hak untuk mengelola berapa? 7,51 hektar. Iya. Dan itu teman-teman bisa mengeksplor bener 7,. Maksudnya peserta atau anu? Peserta saat pelari itu. Ada jalurnya, Kasih rute nanti, Pak. Ada jalurnya semuanya, memang sudah kita siapkan jalurnya, dan jalurnya lebarnya tidak lebih dari 1 meter. Jadi teman-teman termasuk Mas Roni ini atletnya ya. Ini disclaimer, ini teman saya SMA ini. Saya juga heran kenapa dia jadi pelari ya. Mestinya dia tuh pencopet. Jadi Mas Andi ini terkenal sekali di Malang sebagai orang yang sangat peduli terhadap kelangsungan hutan dan memang suka keluar masuk hutan. Kalau bisa naik motor ya naik motor, kalau nggak bisa jalan, nggak perlu nginep di hutan. Memang terkenal ini orang hutan. Dan kalau teman-teman main di K2 di Jalan Kediri nomor 2 itu, beliau punya kafe di situ. Dan sekarang jadi waktunya 50-50 apa banyakan 50-50. Jadi beliau selalu menyediakan waktu dalam 1 hari itu ke Baung, dan jarak Malang ke Baung dan ke Malang ke Purwodadi itu hampir 50 kilo loh. Ya betul, 27. Ya maksudnya PP. Iya, PP. Lebih dari 50. Dan itu buat saya effortnya luar biasa banget untuk satu menjaga konservasi hutan, terus termasuk konservasi alam beserta isinya. Ya. Dan tidak hanya semata-mata bisnis. Ya, betul. Kalau bisnis sebenarnya saya nggak cari tempat di situ. Jangan di situ. Iya, jangan di situ. Di K2 atau cari tempat lain gitu. Kalau buat bisnis. Jadi ini sebenarnya bisa menginspirasi teman-teman yang mungkin punya titipan di kampungnya atau di daerah tempat tinggalnya itu ada alam yang masih lestari ya, yang masih asri, itu keberadaan manusia dengan segala macam aktivitasnya itu tidak mengganggu. Seimbang. Kata beliau, cacing itu jangan sampai nggak ada di alam. Kupu-kupu jangan sampai nggak ada di alam. Bahkan ulat itu jangan sampai nggak ada di alam. Tapi kalau manusia nggak ada di alam lebih baik. Iya, jadi kata beliau tadi lebih baik kon gak ono jangan pernah mendatangi lingkungan kalau lingkungan alam yang asli kalau kamu hanya berakhir merusaknya. Iya. Kedatanganmu hanya untuk merusaknya gitu. Terus yang diharapkan nih dari trail run ini atau lari lintas alam kalau dulu namanya, ini terjadi tiap tahun atau setahun atau apa gimana? Mungkin harapan kami jadi agenda tahunan untuk memperingati Pasuruan. Oh, dan jadi Pasuruan tanggal berapa? Tempatnya 18 September. Oke, jadi ini sudah Kabupaten Pasuruan ya? Sudah kita ajukan, Sekda juga sudah sesi tentang itu, baru proses pengajuannya ke pihak
Berarti di sini yang tetap sama ya, yang pemerintah itu regulasinya, Betul. sama kemudahannya, karena toh ya kita bagian juga untuk menggairahkan sektor turisme juga ya. di daerah, juga pengen menunjukkan betapa indahnya alam di Kabupaten Pasuruan gitu kan. Syukur-syukur kalau tahun depan sudah disupport oleh anggaran Pemda. Oh iya, biasanya Pemda itu asisten ya. Kalau itu kemudian jadi dan sukses, terus acaranya lancar, mungkin 1-2 tahun ke depan mungkin ada. Amin. Ya. Karena kali ini kita masih trigger ya, kita pionir, kita ngawal, kemudian kita ajukan dan nampaknya ini mendapatkan angin sejuk dari pemerintah daerah, dapat dan mudah-mudahan nanti 1-2 tahun ke depan jadi agenda rutin. Atletnya, Atletnya, aku pengen tanya atletnya. Kan yang jelas nggak profesional ya, bukan atlet. Masa atlet Awal ya bisa jadi. Ada atlet lari beneran, kata Banyak. Bisa rekor berapa? 100 100 kilo datang. Wow, juara 100 kilo. datang ya. Ilmu pelari cukup pelan sekali. Karena tertantang kita bisa punya kesempatan pada hari itu bisa memasuki di daerah-daerah ya, tertutup. kawasan yang tertutup yang selama ini kalau di hari-hari biasa Cuma bisa dilihat saja, cuma bisa dilihat saja. Jadi beliau ini punya view terjun, Ya. tapi cuma bisa dilihat dari kejauhan. Iya. Betul. Ini keren banget. Jadi kalau bisa nggak usah datangi air terjun kami, cukup lihat dari kejauhan aja. Kita asik gitu. Jadi kayak karya seni, you lihat boleh, pegang jangan. Iya, kayak lukisan toh, jangan Iya, dipegang iya, loh ya, iya, jangan dipegang. Tapi sebenarnya Kita ini habit baru soalnya. Iya. sahabat aku. sebenarnya ada hal kita ini mencoba. Tahun depan saya adalah berharap masyarakat desa sendiri yang menjadi panitianya semuanya. Wah, kita dengan dia tetap ya berpegang pada regulasi yang sama, standar yang sama. betul. Jadi ini kalau saya pikir ini bukan yang IO memang benar cari duit. Enggak ya, saya men-trigger ini. Nah, ini men-trigger supaya kadang yang punya kawasan penduduk itu malah nggak aware. Iya, Yang aware betul. orang lain kayak Mas Andi itu orang Malang asli. Wong jeneng Puto Malang, tapi justru malah men-trigger berharap event-event berikutnya teman-teman malah justru teman-teman lokal yang Yang bergerak. yang Ada. bergerak. Wah, ini keren luar biasa. Karena ini. kemarin kita coba kumpulkan dengan masyarakat itu ada BUMDes, ada Karang Taruna. Ayo tahun depan, nanti kebetulan juga semuanya nanti banyak dari masyarakat. Ada kurang lebih 90 orang panitia itu semuanya masyarakat lokal. Semua Semua masyarakat dan- mulai dari parkir ya. Mulai dari parkir. Dan kita upayakan semua parkirnya pun cashless, tidak ada uang yang beredar. Keren. Pakai QRIS ya. Pakai QRIS, Nah, pakai QRIS, iya, iya, iya. pakai QRIS. Karena kita punya teknologi untuk itu. Iya, jadi sehingga semua tersaring. Iya. Semua tersaring, tidak ada Pungli. tidak bahwa saya Parkir kok larang. membayar parkir tidak pada harganya. Berlanjut kayak orang nggak kapok ke event ini bagus, tapi karena event tersebut pengelolaannya nggak bagus, orang jadi malas untuk ke Secara event. penilaian juga udah terbatas semua kok. Masuk anu ya, jadi dalam artian Tetap race, berarti ada Sistemnya udah. sistemnya udah. dan ini memang sebenarnya baru pertama. Baru pertama. Jadi benar-benar ini harus hati-hati banget Betul. karena ditakutkan sempat ada event yang langsung diprotes banyak orang karena Iya, rusak ya. betul. Dan kita emang kemarin kan udah melakukan rakor nih, rapat Iya. koordinasi dengan semua stakeholder. Dari rakor itu keluar strukturnya emergency rescue. Katakanlah Nah, ini. kita boleh direkrut. Teman-teman, sungguh-sungguh sangat menginspirasi episode kali ini, di luar bahwa Railtran ini nanti ada di tanggal 8 September 2024. Nanti teman-teman bisa saya di caption, nanti saya tulis harus hubungi nomor siapa untuk mendapatkan tiketnya, Oke, tiket registernya, siap. termasuk
teman yang mau lebih tahu tentang informasi ini, mumpung masih ya kurang 1 bulan ya. Ya kurang 1 bulan. Kurang 1 bulan. Dan saya harap teman-teman yang mencintai alam dan mencintai sport tourism bisa hadir dan meramaikan acara ini. Ada pesan-pesan buat teman-teman saling sapa jalan-jalan? Ada. Monggo apa? Apabila masuk ke alam, ke lingkungan yang memang kita peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap alam, jangan tinggalkan sesuatu kecuali jejak. Yes. Jangan bunuh sesuatu kecuali waktu. Asik. Jangan ambil sesuatu kecuali foto. Kecuali kenangan ya? Kecuali kenangan. Yes. Kata-katanya keren. Jangan bunuh, jangan tinggalkan sesuatu Kecuali jejak. kecuali jejak, sampah, contoh Nggak apapun. boleh, nggak boleh, nggak Jangan boleh. bunuh sesuatu kecuali waktu kosong. Waktu. Terus jangan Ambil sesuatu kecuali kenangan. Iya. Terima kasih luar biasa. Semoga tayangan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.